Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas info hangat, yaitu 39 pejabat Kemenkyu rangkap jabatan, bikin rapor Sri Mulyani buruk ya. Dan Rocky Gerung menimpali Jokowi larang pamer tapi boleh korupsi ya. Ya sobat sekalian ya, kita ketahui setelah kasus Rafael Aluntri Sambodo, setelah itu terbongkar ya tabir bagaimana sedikit banyaknya ya pejabat itu yang bermasalah, tidak hanya di Dirjen Pajak tetapi juga Kemenkyu ya, terkait transparansi kinerja anggaran ya, terkait juga rangkap jabatan. Ini sesuai yang dilansir oleh sumatra.suara.com. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Suara Sumatera. Lembaga Sekretariat Nasional Forum Indonesia Transparansi Anggaran Fitra membeberkan puluhan pejabat Kementerian Keuangan Kemenkyu dari eselon 1 dan 2 yang punya rangkap jabatan di tubuh BUMN. Sebagian besar mereka bahkan menjabat sebagai pejabat penting setingkat komisaris. Fitra sendiri merasa khawatir rangkap jabatan ini memiliki pengaruh pada kinerja Kemenkyu maupun BUMN. Fitra juga meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengkaji secara lebih lanjut terkait dengan temuan rangkap jabatan yang sangat memungkinkan akan merugikan negara dan masyarakat. Seknas Fitra juga menemukan penghasilan sebagai komisaris BUMN yang sangat besar, bahkan melebihi gaji dari Kemenkyu. Hal ini menurut pengamat politik Rocky Gerung jika Menteri Sri Mulyani sudah tidak lolos dalam ujian memimpin kementeriannya. Kementerian Keuangan sebagai mercusuar seperti di negara-negara maju sebagai identitas moral kemalaikatan, tapi sekarang dia justru terbalik moralnya, ujar Rocky. Karena itu harusnya tegas menghadapi temuan ini, perlu upaya memperbaiki, namun tidak mampu memperbaiki, padahal masih ada orang yang mampu memimpin, sambung Rocky Gerung. Guru besar Universitas Indonesia ini mengungkapkan jika baik Sri Mulyani dan Mahfud MD sudah sering diingatkan perihal potensi korupsi dan moral pejabat. Mahfud terlepas dari manuvernya, tapi Sri Mulyani sudah tidak lulus ujian di kementerian. Dia tahu ada kecurangan tapi tidak mampu memperbaikinya. DO-an dari kabinet, sambung Rocky. Rocky pun mengingatkan jika Jokowi memang menyampaikan pesan agar tidak pamer, namun tidak mampu memberantas korupsi. Dengan kata lain, pamer jangan, tapi boleh korupsi, tegas ia. Berikut 39 pejabat Kemenkyu yang merangkap jabatan ya, banyak sekali di sini ya, bisa dibaca sendiri. Ya, itu ya sobat sekalian terkait dengan rangkap jabatan yang memang kembali lagi ya, dengan adanya kasus Rafael ini sedikit demi sedikit terbuka tabir bagaimana kinerja dari Kemenkyu gitu ya, termasuk juga Dirjen Pajak, termasuk juga dalam hal ini fokus terkait rangkap jabatan ya. Nah, kita ketahui masalah kinerja pemerintah termasuk juga masalah moral pejabat ini ya, kita juga bermasalah ya. Bagaimana mungkin gitu ya rangkap jabatan seakan-akan tidak ada orang yang lain ya. Itu juga yang saat ini Menteri BUMN ya, bahkan rangkap jabatan sebagai ketua umum PSSI ya. Bagaimana bisa memperbaiki institusi kalau kepalanya saja juga bermasalah gitu ya. Kemudian ya termasuk juga dari presiden gitu ya, presiden juga menyampaikan untuk terkait rangkap jabatan Menteri BUMN yang diperbolehkan ya, padahal kita ketahui ini juga melanggar aturan ya, melanggar undang-undangnya, ada undang-undangnya sendiri ya yang melarang pejabat itu rangkap jabatan. Jadi alih-alih untuk memperbaiki rangkap jabatan ini ya, presidennya saja ya tidak memberikan contoh yang baik dalam hal berpemerintahan sebagai pejabat yang baik, yaitu mendorong untuk meningkatkan ya good governance dan clean government ya. Banyak sekali pejabat yang rangkap jabatan dan tidak pernah ya disinggung, bahkan ditindak tegas ya, dan ini wajar ya, kepalanya yaitu bosnya yaitu presiden juga
mengiyakan ya. Itu bisa dilihat ketika statementnya Erick Thohir yang Menteri BUMN merangkap jabatan sebagai Ketua PSSI. Dan memang banyak sekali motif faktor ya, yaitu terkait masalah menambah cuan ya, terkait juga bagaimana meningkatkan pengaruh ya, dan lain sebagainya, yang harusnya ini dijadikan pelajaran ataupun perbaikan dalam ke depan pemerintahan sekarang yang kita harus akui sedang bermasalah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.